Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana operasi filling dan draining. Halo, nama saya Sultan Fadil Umaro, mahasiswa Teknik Elektro ITS dengan NRP 071118400214. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana proses filling dan drainingnya. Proses yang pertama yaitu ketika push button 1 ditekan, maka MV1 akan membuka dan tangki air terisi dan pengaduk M mulai beroperasi. Kemudian saat air sampai di batas pada TLB1, maka MV1 menutup dan pengaduk M berhenti. Kemudian ketika PB1 ditekan lagi, maka MV2 membuka dan terjadi proses draining. Kemudian proses selanjutnya adalah proses draining terjadi sampai air berada di batas TLB2. Maka MV2 akan berhenti beroperasi dan valve akan menutup. Siklus akan berulang 4 kali dan operasi filling dan draining tidak akan terjadi walau PB1 ditekan lagi. Jadi siklusnya hanya terjadi 4 kali, yaitu dengan counter. Kemudian saya menggunakan metode ladder diagram dengan menggunakan fluid sim untuk menjalankan proses filling dan draining tersebut. Namun, karena terbatasnya fitur, maka kita konversikan proses filling dan draining tersebut melalui solenoid, melalui silinder-silinder yang ada di fluid sim. Yang pertama, kita deskripsi sistem terlebih dahulu. Jadi, dengan fluid sim menggunakan 3 silinder dengan diberi nama MV1, MV2, dan M. MV1 yaitu valve filling, MV2 valve untuk draining, M yaitu motor pengaduk. Kemudian, tiap silinder digerakkan dengan 5/2 DC volt dengan double solenoid. Solenoidnya diberi nama MV1 on, MV1 off, MV2 on, MV2 off, M on, dan M off. Tanda on diibaratkan valve pada proses filling dan draining bekerja. Solenoid energize. Kemudian tanda off diibaratkan valve pada proses filling dan draining berhenti atau solenoid di-energize. Kemudian saya menggunakan 6 limit switch untuk support pada silinder tersebut, yaitu limit switch A1, A2, B1, B2, M1, M2. Limit switch ini juga diibaratkan sebagai sensor yang ada pada TLB1 dan TLB2. Kemudian urutan operasi sistem. Sekuen yang digunakan yaitu PB1, MV1 on dan M on, MV1 off dan M off, PB1, MV2 on, MV2 off. Saya menggunakan metode cascade dalam menggunakan ladder diagram ini. Kemudian saya bagi menjadi 4 relay. Relay yang pertama yaitu PB1, MV1 on, dan M on. Relay 2 yaitu MV1 off dan M off. Relay 3 yaitu PB1, lalu MV2 on, kemudian relay 4, MV2 off. Kemudian kita deskripsikan urutan operasi sistem. Push button PB1 ditekan membuat relay Y1 set. Coil relay Y1 on membuat MV1 on dan M on energize dan membuat silinder MV1 dan M extend sampai di limit A1. Diibaratkan sebagai valve pengisian hidup dan motor pengaduk hidup sampai air mencapai batas di TLB1. Ketika limit switch A1 on dan coil relay Y1 masih on membuat coil relay Y2 set. Coil relay Y2 on membuat coil Y1 reset. Coil relay Y2 masih on membuat MV1 off dan M off energize.
Lalu silinder MV1 dan M berhenti saat menyentuh limit switch A1. Saat batas air, kemudian ini diibaratkan dalam proses filling dan draining. Jadi saat batas air sampai di TLB1, valve pengisian berhenti bekerja dan motor berhenti berputar. Sistem operasi yang selanjutnya yaitu MV1 off dan M off energized dan coil relay Y2 masih on, membuat coil relay Y3 set. Coil relay Y3 on membuat coil Y2 reset. Coil relay Y3 masih on dan push button PB1 ditekan, membuat MV2 on energized dan membuat silinder MV2 extend sampai di limit switch B1. Ini diibaratkan sebagai valve pengosongan terbuka dan terjadi pengosongan air. Kemudian limit switch B1 on dan coil relay Y3 masih on, membuat coil relay Y4 set. Coil relay Y4 on membuat coil relay Y3 reset. Coil relay Y4 masih on, membuat solenoid MV2 off energized dan silinder MV2 retract sampai menyentuh limit switch B2. Diibaratkan dalam proses filling draining yaitu pengosongan terjadi sampai batas pada TLB2. Kemudian limit switch B2 on membuat coil relay Y4 reset. Coil relay Y4 reset membuat solenoid MV2 off di energize. Kemudian ini adalah tabel penugasan input dan output pada proses filling dan draining menggunakan ladder diagram pada fluid sim. Inputnya yaitu PB1, limit switch A1, A2, B1, B2, M1, M2, tidak menggunakan timer, menggunakan satu counter karena menggunakan 4 siklus, ada 4 relay. Kemudian ini output MV1 on, MV1 off, MV2 on, MV2 off, M on dan M off. Dan berikut adalah switching function dari proses filling dan draining dari sistem kerja operasi yang telah dijelaskan tadi. Bisa dilihat sebagai berikut. Y1 atau MV1 on, M on, kemudian PB1 dan A2 dan M2 tambah Y1 dan selanjutnya. Kemudian switching function ini dikonversikan ke ladder diagram menjadi sebagai berikut. Tombol PB1 berada di sini dan counter berada di sini. Tombol reset ada di sini. Kemudian ini simulasi menggunakan fluid sim. Sesuai dengan deskripsi, kita menggunakan 3 silinder yang diibaratkan dengan masing-masing aktuator yang ada di proses filling dan draining. Silinder yang pertama yaitu MV1, yaitu pada proses pengisian. Silinder yang kedua yaitu MV2 pada proses pengosongan. Kemudian silinder yang ketiga adalah motor pengaduk. Berikut adalah ladder diagram dari proses filling dan draining tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah setting counter. Counter akan menghitung siklus yang terjadi. Apabila siklus telah terpenuhi, maka tidak akan terjadi siklus lagi. Misal kita isi 4 siklus. Maka setelah 4 siklus proses filling dan draining tersebut, walaupun ditekan push button 1, tidak akan terjadi pengulangan proses hingga ditekan tombol reset. Langsung saja kita ke simulasinya. Yang pertama push button 1 ditekan, membuat MV1 hidup yaitu melakukan proses pengisian dan M2 yaitu motor pengaduk hidup sampai dia menyentuh batas di limit switch A1 dan M1.
Kemudian jika ditekan push buttonnya sekali lagi, maka MV2 akan menyala dan melakukan proses draining. Setelah satu siklus, maka counter akan dikurang 1. Jika telah kita lakukan 3 kali lagi, setelah counternya 0, walaupun ditekan PB1, solenoid tidak extend maupun retract. Jika ingin melakukan siklus ulang, maka kita harus tekan tombol reset dan counter menghitung 4 lagi. Demikian simulasinya. Kemudian kita konversikan ladder diagram tadi ke Petrinet. Terbagi menjadi 5 step. Step di masing-masing relay ada 4 dan 1 step counter. Yang pertama, aksinya adalah MV1 membuka sehingga tangki air terisi dan mengaduk, M mulai beroperasi. Syaratnya adalah push button 1 ditekan. Di ladder diagram adalah sebagai berikut. Kemudian dikonversikan ke Petrinet menjadi seperti ini. Kemudian step 2 yaitu sama dengan relay 2, MV1 menutup dan pengaduk M berhenti. Syaratnya adalah deteksi air di TLB1. Ini terjadi setelah step 1 aktif. Jika di ladder diagram ini adalah relay Y2 dan dikonversikan menjadi Petrinet sebagai berikut. Kemudian step 3 yaitu MV2 membuka dan terjadi pengosongan. Syarat terjadinya adalah push button PB1 ditekan. Kemudian step ini berlaku bila step 2 telah aktif. Kemudian dikonversikan ke Petrinet. Kemudian step 4, MV2 menutup dan draining berhenti. Syaratnya adalah deteksi air di TLB2. Dan step 4 terjadi jika step 3 telah selesai melakukan pekerjaan. Kemudian dikonversikan ke Petrinet sebagai berikut. Kemudian adalah yang terakhir adalah step counter, yaitu untuk menghentikan operasi. Syaratnya adalah 4 kali berulang siklus. Jika siklus terjadi 4 kali, maka tidak akan terjadi siklus lagi, walaupun ditekan PB1 hingga ditekan tombol reset. Jika dikonversikan ke Petrinet adalah sebagai berikut. Jika dilihat secara keseluruhan, maka Petrinet dari proses filling dan draining tersebut menjadi seperti ini. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari proses filling dan draining. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.